Ya Bu. Ya Bu. Oke, sebelum kita ke materi materi hari ini ada apa? Mengenal kondisi geografis. Oke, jadi anak-anak sekarang kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Nah, sebelum kita masuk pembahasan intinya, kita harus mengetahui apa itu kondisi geografis penjelajahan dari samudra. Oke, di sini ada yang tahu apa pengertian dari kondisi geografis? Kondisi bumi. Kondisi bumi, ada yang lain? Kondisi lingkungan, Bu. Oke, betul. Jadi kondisi geografis ini menunjukkan bagaimana letak bumi kita yang kita tinggali. Mungkin seperti air, tanah, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Terus kalau penjelajahan ada yang tahu? Awal asal katanya dari jelajah. Kita kan perjalanan. Oke, perjalanan mengelilingi. Terus apa lagi? Jalan-jalan, korek-korek. Oke, jadi dua hal ini adalah melakukan suatu perjalanan untuk mengetahui hal-hal baru. Nah, dalam konteks ini kita mencari seperti contoh jalur laut baru, jalur perdagangan, terus dan untuk menyebarkan agama. Kalau samudra, anak-anak ada yang tahu? Lautan luas. Tengah-tengah laut, Bu. Lalu lagi? Apa ya? Iku nggak sih, Bu, batas enggak dong, batas antara daratan dengan daratan lainnya. Oke. Jadi di sini samudra adalah benda jadi laut yang luas. Nah, bedanya laut sama samudra itu apa? Kalau laut itu ada yang sudah sandingan atau bersanding dengan daratan. Nah, itu laut. Dan sesuatu lebih ke kecil. Kalau samudra ini menghubungkan beberapa benua dan beberapa negara. Jadi skalanya lebih besar seperti itu. Oke, terus kesimpulannya adalah penjelajahan samudra di sini adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk mencari kebutuhan atau kebutuhan di dagang pada abad ke-15 sampai ke-17. Adapun tujuannya itu ada 3G. Ada yang tahu 3G itu apa? Nah, kalau glory ini apa? Kemenangan, keemasan, kebebasan. Glory ini menunjukkan bagaimana bangsa Eropa ini ingin menguasai suatu wilayah supaya menang atau jaya. Kalau gold ini tentang kekayaan, bagaimana cara bermasyarakat supaya negaranya sendiri menambah kekayaan. Terus juga dari ini bagaimana cara semua Eropa ini memperluas agamanya yang memahami. Nah, ada yang tahu nggak negara Eropa apa aja yang melakukan penjelajahan samudra? Belanda, Ada lagi? Inggris, Oke, Inggris. Indonesia, Jerman, Bu. Jerman yang masuk itu maaf teman-teman. Jadi keempat negara ini melakukan penjajahan samudra dengan rute
yang berbeda-beda. Tapi untuk tunjukkan hasilnya. Bayar kas. Baik, perhatikan ya anak-anak. Di sini ada sudah pengadaan apa? Nah di sini ada negara yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah untuk rutenya Portugis ini warna hitam ini. Jadi dari Portugis ini menuju ke benua Afrika, terus mampir lagi ke benua Afrika, benua Asia, sampai nanti ada di Indonesia yaitu di Ternate dan Tidore. Spanyol ini melenceng sendiri jalurnya. Jadi dari Spanyol ini kita ke Sumatera. Ini ada di South America. South America itu di mana? US. Amerika Serikat Selatan. Amerika Selatan. Nah, tapi dianya itu enggak ke sini, kan lainnya ke sini. Tapi Spanyol ini lewat sampai berapa lebih? Jujurnya ke sini. Jujurnya Ada di Filipina. Kamboja. Ya. Terus ada lagi Belanda. Belanda ini warna hijau ini dari Belanda langsung mampir Afrika sebentar. Ngapain mampir sebentar itu? Ngapain Bu mampir ya? Isi amunisi. Mau ngapain 3 tujuannya dibalik, gold dan Kosek. Oh iya aku tahu. terus di ada yang warna merah ini. Nah warna merah ini Inggris. juga dari Inggris. Ya tuh. Oke. Yang Jadi karena kenapa latar belakang negara-negara ini kok harus menjelajahi samudra, karena mereka itu kekurangan sumber daya alam. Nah, karena di Indonesia ini masuk pada letak geografis yang sangat bagus sehingga sumber daya alamnya melimpah dan menjadi tujuan dari negara-negara Eropa itu menjelajahi samudra untuk mencari itu glory, gold dan oke. Anak-anak mau lihat video apa enggak? iya. Film Bu. Drakor Bu. Wah, drakor. Iya. Dari Korea. Cara ngomongnya bareng ayo. Kirim Neo. Oke, perhatikan dulu ya bagaimana video. Isi lah. Terus mati. Masuk bos. Kok. Lagi bersama kakak di IS Channel Revolusi. Bentar ya. Ya Bu. Enak ya Bu. Perlu dibantu Bu. Aku bagi Dalam video ini kita akan belajar materi tes kelas 8 ya, yaitu tentang bagaimana situasi geografis terhadap penjelajahan samudra. Masih ingatkah teman-teman bahwa negara kita Indonesia berada di dua benua dan 2 samudra, serta di Indonesia yang tropis dan wilayahnya awan. Kondisi geografis tersebut yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ya, sehingga berdampak pada kekayaan alam yang melimpah teman-teman. Dengan kekayaan alam yang melimpah di Indonesia membuat persamaan antara pulau Senopal belakangan ke Indonesia. Ini ada yang tahu? Belanda. Inggris. Bukan Somalia ya? Sumabe Bu.
Pada pergi Bu. Talok. Yo, nonton di mana? Wah ini Inggris. Nah ini orang Dawang Bu. Ini keturunan Dawang Bu. Bule. Darah bule mengalir juga Dawang. Nonton dulu. Beberapa fakta menjelang persebaran dirasakan bentuknya Gajah. Iya, gajahnya datar ya. Lihat video gajah. wilayah yang memiliki limit sedang ya teman-teman, sehingga sangat sulit sekali Kami jadi Pak. kebutuhan sehari-hari. Sebelum tahun 1453 Masehi, masyarakat Eropa menekankan pasukan Eropa yang mengandalkan dari benua Asia. Apa bukan Konstantinopel? Iya, Konstantinopel itu adalah kota yang beragama Islam. Iya. Nah, jadi kenapa kok mereka bangsa Eropa itu lewat jalur darat, jalur laut? Karena di jalur daratnya itu nggak bisa lewat, soalnya masih ada pemerintahan Turki Mani. jadi nggak bisa lewat. Jadi lewat laut. Ini sama sekarang nyambung ke sejarah ya Bu ya. Iya, jadi nanti kalau ada yang bertanya apa, banyak harus sejarahnya. Hal ini yang membuat konservator berpikir untuk mencari sumber bahan ke wilayah yang berbibit tropis seperti Indonesia. Faktor yang kedua adalah motivasi negatif. Konservator memotivasi dengan sumber negatif yaitu Luri dan Gusner. Adalah motivasi konservator untuk meraih kekayaan dengan Jadi sing ngerti cerita waktu ini. Manusia kaya. Ceritanya ke bodoh. dijadikan sebagai wilayah Oh. dan yang terakhir adalah Kristen merupakan visi menyebarkan seperti Kristen Katolik dan Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa misionaris ini merupakan penyebaran Injil ketiga adalah revolusi industri yang terjadi pada usia di Indonesia Baik, anak-anak sudah selesai. Selesai. Loh, Bu belum selesai. Dia kamu sendiri, Bu enggak. Ini loh, Bu perhatikan, Bu. Nanti kalau nanti ke depan Bu tambahin yang lain. Oke, Bu. Coba Bu perhatikan juga mau ngomong kayak sebelum kita berambil aja pulang. Jadi anak-anak Loh, pulang. tugas ini gitu ya. Loh, Bu PR. Iya. Aduh, PR-nya tetap ya. Terus diangkat videonya. Dijilat, dicelupin. Oreo teman-teman. Ada yang bawa HP di sini. Bawa semua ya. Duh, Nggak boleh sama sekolah bawa HP. Ya, nanti tak kirim Di grup ya, Bu. ya, tak kirim linknya ya. Nah, tugasnya ya. Tugasnya itu menyimak dan merangkum penjelasan dari video. Kalau YouTube malah Nah, tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dalam bentuk tulisan. Tangan. Videonya dalam bentuk novel. Ya, Bu. Bu, bukunya dikumpulkan. Dikumpulkan. Ini dari video. sangat
5 kekayaan Indonesia nomor 1. Kayak gitu. Dia mau Ya mau win besok. Nanti kalau sering-sering kamu nggak Belum ada kelas. Oke, terima kasih sekian pertemuan di hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.